Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Insya Allah pada malam kini kita akan coba mengambil pelajaran dari kisah yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis beliau. Ketika kita sebutkan Nabi menyampaikan kisah, artinya adalah kisah yang disampaikan oleh Nabi itu kisah yang benar-benar pernah terjadi, bukan kisah fiktif, bukan kisah yang dibuat-buat untuk menjadi hiburan. Ketika capek, ketika letih, kita baca cerita sebagai hiburan, enggak. Tetapi setiap kisah yang disampaikan oleh Nabi ini kisah yang benar-benar pernah terjadi. Dan kisah itu disampaikan, cerita itu diceritakan oleh Nabi bukan sekedar untuk menghabiskan waktu mendengar cerita, tetapi agar kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang disampaikan oleh Nabi. Karena pelajaran itu paling gampang diambil dari cerita. Cerita mudah diingat, mudah dikana, dan susah lupa. Sehingga ketika ingat cerita, kita akan mudah pula ingat dengan pelajaran dan hikmah yang ada dalam cerita tersebut. Nah, maka pada malam hari ini kita akan sampaikan sebuah cerita yang cerita itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau menceritakan mendengar Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi yang didengar oleh sahabat Abu Hurairah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadisnya kita bacakan. Tidak sekedar kita sabui terjemahan hadis, bukan seperti itu. Kita bacakan hadisnya agar dapat berkah pula kita dari mendengar hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi dalam sabda beliau? Inna salasatan fi bani Israel, abros wa akra wa a'ma. Dahulu ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Siapa saja mereka yang bertiga? Yang pertama abros, seseorang yang menderita penyakit kulit atau penyakit lepra. Yang kedua akra. Akra itu orang yang botak, rambutnya tidak tumbuh. Lah dicuba dengan berbagai macam minyak, tidak tumbuh. Lah pai ke berbagai macam dokter, tidak tumbuh. Lah dicuba segala macam ubek, yang rambut itu tetap tidak tumbuh. Bahasa Arabnya akra, orang botak. Dan yang ketiga adalah a'ma, orang yang buta, orang yang tidak bisa mencari. Itu orang-orang yang mendapatkan ujian hidup, mendapatkan dalam hidup apa yang tidak pernah mereka inginkan. Tidak ada orang yang dalam hidupku ingin penyakit kulit, tidak ada. Tidak ada orang yang dalam hidupku ingin kepalanya botak, rambutnya tidak tumbuh, tidak ada orang seperti itu. Dan tidak ada pula orang dalam hidup yang ingin matanya buta, tidak ada orang yang, maka mereka diuji oleh Allah dengan hal yang tidak disenangi. Badallahu azza wa jalla ayyabataliyahum fa ba'atha ilaihim malaka. Ini mereka lah botak, penyakit lepra, buta. Kini Allah ingin menguji mereka balik. Allah ingin menguji 3 orang ini. Fa ba'atha ilaihim malaka. Allah utuslah kepada mereka itu malaikat. Malaikat bukan dalam tampang asli, tetapi malaikat yang menyamar dalam bentuk manusia. Tak mungkin pula malaikat datang, malaikat asli itu gadang, datangnya kemudian saya kaji orang tak. Tetapi Allah kirim malaikat, malaikat itu menyamar dalam bentuk manusia, dan itu sering terjadi. Sahabat Nabi pernah mengalami ketika Nabi dan para sahabat sedang duduk-duduk di masjid, tiba-tiba datang seseorang, dalam hadis disebut seseorang yang pakaiannya begitu rapi, begitu putih, begitu bersih, rambutnya begitu rapi. Dia seakan-akan berasal dari daerah yang jauh, tapi tidak nampak kelelahan, tidak nampak keletihan. Biasa orang jalan jauh itu pasti panik.
Iku kelihatan melakukan perjalanan jauh tapi segar. Kemudian duduk dekat Nabi, bertanya kepada Nabi, apa itu Islam wahai Muhammad? Dijawab oleh Nabi, dengan rukun Islam. Kecik malaikat yang menyamar tadi, sodakta, engkau benar. Heran sahabat, inyo bertanya, inyo pula yang membenarkan jawaban. Berikutnya ditanya lagi, apa itu iman? Dijelaskan oleh Nabi rukun iman. Engkau benar, heran malaikat. Heran sahabat, inyo bertanya, inyo pula yang membenarkan. Ditanya lagi, apa itu ihsan? Dijelaskan oleh Nabi. Terakhir ditanyanya tentang hari kiamat. Selesai nyo bertanya, nyupai. Kecek Nabi kepada para sahabat, tahukah kalian siapa yang barusan bertanya? Dijawab oleh sahabat, tak tahu kami dan Nabi. Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasul yang tahu. Kecek Nabi, barusan yang datang adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang ke sini bertanya kepada saya untuk mengajarkan kepada kalian urusan agama. Jadi barangkali tidak terpikir oleh sahabat bertanya apa itu Islam. Tidak terpikir oleh sahabat bertanya apa itu iman. Tidak terpikir oleh sahabat bertanya apa itu ihsan. Allah kirim malaikat. Malaikat yang bertanya dijawab oleh Nabi. Dari jawaban Nabi kok sahabat dapat ilmu yang baru. Nah, dikirim malaikat sehingga bekok sahabat tahu Islam ternyata iko, iman ternyata iko, ihsan ternyata iko, tanda-tanda hari kiamat iko. Yang bertanya tadi siapa? Malaikat yang menyamar dalam bentuk manusia. Dan itu sering terjadi. Allah kirim malaikat menyamar dalam bentuk manusia. Dan awak tak tahu pula. Mano tahu pula pernah sembahyang jawab, sembahyang tarawih di bulan puasa, sembahyang Jumat dia awak. Mano tahu pula Allah mengirimkan malaikat yang menyamar. Mudah-mudahan yang dikirim bukan malaikat maut. Mudah-mudahan yang dikirim bukan malaikat maut. Kalau malaikat Jibril dikirim di Allah tak apa. Malaikat Mikail senang awak rasa kiwak tak buka. Kalau malaikat maut yang dikirim menyamar di Allah ya cameh awak. Mudah-mudahan tak dikirim. Kalau kan dikirim di Allah, kalau tak malaikat Jibril yang menyamar, malaikat Mikail yang membawa rasaki. Bapak Ibu yang dimulakan Allah, lanjut. Malaikat tadi dikirim, siapa yang didatangi pertama oleh malaikat? Fa'atal abrasa faqala ayu syai'in ahabu ilaika. Malaikat itu datang kepada orang yang berpenyakit kulit. Ditanya oleh malaikat, apa hal yang paling engkau inginkan? Apa permintaan engkau saat ini? Katanya. Langsung dijawab, launun hasan wa jildun hasan qad kadzaronin nas. Yang paling saya inginkan saat ini adalah saya punya wajah yang rupawan, saya punya kulit yang bagus, dan penyakit yang ada pada diri saya yang dianggap jijik, orang melihat saya jijik, orang mencari ambo jajuk, dihilangkan oleh Allah. Itu yang paling saya inginkan. Kalau bahasa orang kininya, ambo ingin punya kulit yang glowing. Dari penyakit kulit, penyakit kulit. Ketika ditanya oleh malaikat, apa permintaan? Indak sekedar sembuh dah. Ingin ambo punya kulit yang rancak glowing, bahasa orang kininya. Nah, apa yang dilakukan oleh malaikat? Famasahahu fadhahaba anhu. Disentuh orang yang berpenyakit kulit tadi oleh malaikat, hilang seluruh penyakit. Ndak tasisu ci alanya. Fa'u'tiya launan hasanan wa jildan hasanan. Allah berikan kepada dia wajah yang rupawan, kulit yang rancak, atau bahasa kini kulit yang glowing. Dari seburuk-buruk orang menjadi serancak-rancak orang. Tidak cukup sampai di situ. Ditanya oleh malaikat cik lain, ayul mali ahabu ilaika. Jenis harta apa yang paling engkau sukai? Langsung dijawabnya al-ibil. Ambo ingin punya unta. Jadi orangku orang merasai duit. Allah bapaknya ki bansai pula nak punya apa-apa. Maka ditanya oleh malaikat tadi. Kalau orang kaya kan tak perlu ditanya oleh malaikat dah. Harta apa yang diinginkan itu dek karena bansai Allah bapaknya ki bansai pula ya parasayan hidup ya subhana marasai. Maka ditanya oleh malaikat, harta apa yang paling engkau inginkan? Maka dijawabnya al-ibil. Ambo ingin punya unta. Fa'atahu naqatan asyra wa qala lahu yubariku laka fiha. Maka malaikat tadi memberikan kepada dia seekor onta yang bunting. Rasa kilo. Ndak untuk ciesera, ndak untuk jantan. Untuk batino yang sedang bunting, yang ndak lama lagi akan melahirkan. Kecik malaikat, semoga harta ini diberkahi untuk engkau. Lah, berubah dari orang paling buruk menjadi orang paling gagah. Dari orang ndak punya ci Allah
punya unta yang sedang bunting dan unta ko akan melahirkan. Pai malaikat ka yang kedua lai. Yang kedua adalah orang botak. Wa atal aqra faqala ayu syai'in ahabbu ilaika. Datang malaikat kepada orang botak yang rambutnya tak ada caklah. Salai tak ada rambutnya ada kita. Ya bana parah, salai tak ada. Kecik malaikat kanya, ayu syai'in ahabbu ilaika. Apa saat ini yang engkau paling inginkan? Yang ingin diminta, kecik. Langsung dijawabnya, sya'run hasanun wa yadhhabu anni hadza qad kadharanin nas. Ambo ingin punya rambut yang rancak, hitam mangkile, labik, lurui keciknya. Sabitnya bukan ambo ingin meminta kepada Tuhan, ambo ingin tumbuh rambut di kepala. Tidak seperti itu. Tinggi lo salironya. Kalau awak betak tu ingin tumbuh rambut, awak Rasulullah cukup ke itu minta. Kamu orang penyakit kulit. Tadi dia minta hilang penyakit kulit. Kau tak hilang penyakit kulit. Penyakit kulit hilang, kulit ambo paling rancak. Jadi orang paling gagah ambo tu cik. Glowing. Kalau ikut rambut tumbuh labik, hitam mangkili, lurui. Itu dimintanya. Karena kini ambo merasa orang jajuk mencalik kepala botak ambo ku cik. Ambo ingin hilang dan ingin orang terpesona mencalik rambut ambo cik. Maka apa yang dilakukan oleh malaikat sama? Fa masahahu fa dhahaba wa utiya sya'ran hasanan. Disentuh oleh malaikat, tumbuh rambut sesuai permintaan. Rambut tumbuh labik, hitam mangkilik, lurui puluh rambutnya. Mudah diatur, ni ke kiri bisa, ke kanan bisa, kate bisa, bala tangga bisa, pokok sokatinya. Sarancak-rancak rambutnya. Dari orang yang botak menjadi orang di kampungnya paling rancak rambut. Ditanya oleh malaikat, ayul malu ahabbu ilaika. Haratu apa yang engkau paling inginkan? Jawab kawan ko, al-baqar. Ambo nio punya jawi tinggi selero. Yang tadi unta minta, yang iko jawi. Nak ada yang minta apa? Minta ayam lah, nak ada minta itiak, nak ada tinggi selero. Kalau di sabit dalam kini, kalau nio minta auto ambo Alphard. Kalau nio dia gia Pajero, dia nak sepeda dia. Langsung lah Alphard, Pajero atau BMW itu diminta ya. Aneh-aneh bang orang-orang kini hidup merasai tapi salero tinggi itu kan. Kemudian fa'atahu bakratan hamilan wa qala lahu yubariku laka fiha. Maka diberikan dia oleh malaikat seekor sapi betina yang sedang bunting, yang sebentar lagi akan melahirkan puluh. Kecik malaikat, semoga Allah berkahi sapi betina ini. Lah selesai berdua. Datang ke yang ketiga. Yang ketiga orang buta. Wa atal a'ma faqala ayu syai'in habbu ilaika. Datang kepada orang yang buta, ditanya pula oleh malaikat, apa yang engkau paling inginkan, apa yang paling engkau idamkan? Iko berbeda jawabnya daripada dua pertama. Orang buta ndak sama mentalnya, ndak sama perangainya, jo dua orang pertama kawannya. Itu kita cari. Jawab orang buta. Apa yang engkau paling inginkan? Dijawab, yaruddullahu ilayya basari fa ubsiru bihin nas. Permintaan ambo, Allah jadikan ambo bisa melihat sehingga ambo bisa mencaliak dunia, ambo bisa mencaliak orang-orang yang bersobok jambu. Ndak lo nyabik ro, ambo ingin punya mata yang rancak, nak ada ro. Putih barasia, kemudian bule hitam tu biru, kadang coklat, kadang nak macam-macam mintanya. Cik saja. Ambo kini butuh ingin ambo Allah jadikan ambo bisa mencaliak sehingga bisa nampak dunia aku di ambo, bisa lo mencaliak orang yang ambo basobok je mereka. Aku beda mental lah. Tahu diri lah, tahu diri. Niwa ciknya. Ambo dia gia sepeda hasillah, terima kasih ambo mah. Jangankan Alphard, sepeda hasil dia ambo nak baru itu cik. Orang tahu diri. Nah, kemudian fa masahahu faraddallahu ilahi basara. Disentuh oleh malaikat matanya, kemudiannya bisa mencaliak. Ditanya dia malaikat, harta apa yang engkau paling inginkan? Yang pertama minta unta, yang kedua minta jawi. Kalau ikut saliro ndak lo tinggi tahu diri mana? Jawabnya, ambo nio al-ghanam, kambing. Kan nampak apanya, nampak beda salironya, beda mentalnya beda. Ambo kalau ingin punya harta ndak baru kambing, artinya lah bersyukur mana dari orang butuh bisa mencaliak, dari ndak punya apa-apa
punya kambing sila bersyukur gadang dia ndak ada punya calak. Jangan ke kambing. Ayam ndak ada. Itia ndak ada. Lah dia dek Tuhan kambing kula syukur gadang lah terima kasih gadang nikmat gadang ambo dia dek tahu bersyukur. Maka dia lah nya dek malaikat seekor kambing yang sedang bunting. Didoakan pula dek malaikat semoga Allah berikan berkah. Lah selesai cerita. Seiring dengan perjalanan waktu, apa yang terjadi? Fakana lihadza wadin min ibil wa lihadza wadin min bakar wa lihadza wadin min ghanam. Kan didoakan di malaikat, semoga onta berkah, semoga jawi berkah, semoga kambing berkah. Ternyata benar-benar berkah. Orang yang punya penyakit kulit lah jadi orang gagah, tidak sekedar jadi orang gagah, jadi juragan unta, punya peternakan onta. Unta yang bunting tadi lah ia ciek lah ia dua berkembang biak, punya peternakan unta. Oh nyosenya 100 unta tu sampai puluh juta cik unta lah barato. Punya peternakan jadi toki unta. Kemudian yang punya jawi lah jadi toki jawi, punya peternakan jawi. Kayak yang di Payakumbuh tu lah punyanya seperti itu. Kemudian yang meminta kambing lah jadi toki kambing pula. Tiuk subanta be telah teranggal itu tuk suanta deh. Nah, kemudian datanglah kembali malaikat untuk menguji orang ko. Nah, kalau tadi kan mereka butuh apa yang diminta dia. Kini malaikat disuruh di Allah menyamar balik, disuruh menyamar menjadi orang yang punya penyakit. Maka datanglah malaikat ko pertama dalam keadaan orang berpenyakit kulit. Datangnya ke toki unta. Summa innahu atal abras fi suratihi wa hayati. Kemudian malaikat datang menyamar dalam bentuk orang yang berpenyakit kulit. Datangnya kepada orang yang kayu tadi, kepada orang yang sebelumnya berpenyakit kulit. Kecik malaikat yang menyamar kok. Rajulun miskin taqatta'at bil hibalu fi safari fala balaghal yaum illa billahi summa bika. Kecik ambo orang bansai melakukan perjalanan bekal labi, ndak ada yang bisa menyampaikan ambo ke tujuan. Pertama Tuhan, yang kedua bantuan dari Tuhan. Maka ambo minta bana ke Tuhan tolong bantu ambo. Keciknya as'aluka billadzi a'taka al-launal hasan wal jildan hasan wal mal ba'iran. Ambo minta kepada Tuhan atas nama Allah yang telah membuat Tuhan gagah, Allah yang telah membuat Tuhan kayu. Ambo minta seekor unta. Minta ambo ciek. Untanya lah ratusan. Agi ambo gak ciek. Kecik. Orang yang lah kayu rayo ko. Keciknya. Innal hukuk kasiro. Sorry bana dulu. Tanggungan ambo banyak. Hutang piutang banyak. Banyak pengeluaran bulan ko. Belum bisa menolong ledo cik. Pada jumlah untanya ratusan. Ada orang yang seperti itu. Haratulah banyak cimpili kadi yang ada seperti itu. Kalau dia agia seketik nak kabara 0 sekian persen tak kurang haratu. Tapi memang dasar pilih ratusan untuk diminta orang enggak ciek ya. Awak contoh mungkin punya sepeda sekian, punya sepeda 1000, minta orang enggak 2 enggak 3 ambil mungkin itu kata awak. Ikunya lah ratusan dari bansai. Kok kayaknya kalau dicari enggak masuk akal. Dari enggak punya ciala sampai jadi juragan minta orang siku ndak nio magia cimpili mana. Kemudian malaikat tadi kecik malaikat kok ka'anni a'rifuka alam takun abros yakdzirukan nas fakiran fa'ataka Allah. Raso-rasonya kecik malaikat ambo ingin je Tuan dulu ndak seperti ko, Tuan dulu bansai ndak punya apa-apa, Tuan dulu kulit buruk sama jo ambo berpenyakit. Itu Tuan dulu menurut ambo cik malaikat yang menyamar. Jawi toke untuk kok lakot warastu lika birin an kabir. Perlu engkau ketahui harta saya ini merupakan harta warisan turun temurun dari nenek moyang ambo. Bukan ambo saja yang kayo, apa ambo gay ambo sadonya orang kayo dulu macam. Ndak tahu diri. Ndak ada orang kayak itu. Dari sabansai habis itu kayo, ndak tahu diri setelah jadi orang kayo. Kecik malaikat ngamuk, malaikat berang, malaikat ajak malaikat in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Jika engkau berbohong, jika otak engkau gadang, semoga Allah kembalikan engkau kepada keadaan seperti semula.
ndak punya apa-apa, kemudian berpenyakit kulit. Lah, itu doa malaikat. Datang malaikat ke orang kedua, orang botak. Sama ceritanya. Datang malaikat dalam keadaan seorang yang botak. Kemudian keciknya seperti tadi, ambo melakukan perjalanan, tidak bisa sampai ke tujuan kecuali Allah menolong dan Tuhan menolong. Ambo bisa minta ndak seekor sapi untuk membantu ambo melakukan perjalanan. Sama jawabannya tadi. Ambo lagi banyak keperluan, piti keluar banyak, anak sekolah, ikut pokok banyaklah bayiku, mohon maaf bana cik. Ini cimpilik sama perangainya. Kecik malaikat, ambo rasu, ambo pernah ingin je Tuhan. Tuhan dulu orang bansai, Tuhan dulu rambut botak, nak kayak aku rancak rambut Tuhan dulu. Keciknya sama tadi. Ambo mendapatkan hartaku turun temurun, ayah ambo orang kayo, kakek ambo orang kayo, sado kami keluarga kayo. Dijawab pula oleh malaikat, jika engkau berbohong, Allah semoga mengembalikan engkau kepada keadaan engkau semula. Dah selesai 2 orang. Datang ke yang ketiga. Siapa yang ketiga? Orang butuh. Datang ke orang butuh, sama ceritanya. Ambo melakukan perjalanan, ndak ada bekal perjalanan lain, ndak ada yang bisa membantu menyelamatkan ambo kecuali Tuhan dan Tuhan. Ambo minta ke Tuhan, bantulah ambo dengan seekor kambing, minta ambo sekua kambing. Itu yang diminta ke orang yang sebelumnya butuh. Nah, kini kita cari jawaban orang butuh. Berbeda. Jawaban orang butuh. Qad kuntu a'ma faraddallahu basari wa fakiran fa'aghnani. Ambo sabelunku orang butuh. Kemudian dijadikan balia ambo dek Tuhan bisa mencari, alhamdulillah. Sabelunku ambo orang bansai nak punya cik alaro. Kini ambo lah jadi orang kayo, lah jadi toke kambing. Kecil. Fakhudz ma syi'ta. Ambillah kambingku ma yang Tuhan inginkan, bara jumlahnya ambil terserah Tuhan. Ambil sudah ambillah cik. Ambo bansai lu nak punya apa-apa ambo cik. You bana tahu diri. Dulu butuh lah bisa mencari. Dulu bansai tak punya apa-apa, kini lah kayu gadang. Ya hilang bana sado tak bambu kan lah masih bisa mencari. You bana bersyukurnya ke Tuhan cik. Tuhan bara perlu kambing, jangan sikua jangan dua. Bara Tuhan perlu ambillah. Pilihlah lama yang Tuhan suku ciknya. Ndak lahnya milih. Kalau awak kan pilihan yang paling buruk. Mayang paling buruk, mayang cacat, mayang apa ambil aku cak. Nah ya, pilih adik Tuhan, mayang paling rancak, mayang paling gadang, mayang paling ambil tu. Jangan siku-diku ambil terserah ya Allah. Itu memang masalah hati berhasil. Kemudian kecik malaikat, fa wallahi la ujhidukal yaum bi syai'in akhadtuhu lillah. Demi Allah, saya tidak akan merepotkan engkau. Saya tidak akan mengambil sesuatu apapun dari Tuhan, kecik malaikat tadi. Tak akan ada ambo biak cak laro. Ambo tak akan mengadua Tuhan doh. Ambo tak akan merepotkan Tuhan. Keciknya amsik malak. Jagolah haratu Tuhan, fa inna mabtulitum. Sesungguhnya engkau sedang diuji, engkau sedang dites. Allah ridho kepada engkau dan Allah marah dan murka kepada dua orang kawan engkau yang botak dan berpenyakit kecilnya. Akhirnya yang punya penyakit tadi, yang botak sama yang apa? Yang botak yang sama punya penyakit habis satu untunya, habis satu jawinya. Sementara yang punya kambing terus kambingnya berkembang biak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pelajaran pertamanya intinya pelajaranku sana bukan cerita inti. Apa pelajarannya? Kalau cerita lah takana, ada cerita ku takana. Nah, cuman pelajaran pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak hanya dalam bentuk yang buruk-buruk. Ujian tidak hanya dalam bentuk yang tidak kita senangi. Ujian tidak hanya dalam bentuk yang tidak kita inginkan, tetapi Allah juga mau uji awak dengan memberikan kebaikan, dengan memberikan yang elok-elok, dengan memberikan apa yang kita inginkan. Tu ujian. Nyo punya kulit rancak tu ujian, sombong jadi. Bansai ujian. Dia agi harato banyak di Tuhan itu ujian. Padahal baru menjadi orang kayu lah disebut puluh iku ambo kayu turun temurun kan gadang otak sombong. Jadi ujian tu bukan bansai saja.
Kekayaan juga ujian. Mandarito, bukan itu hanya ujian. Orang yang hidupnya bergelimang kenikmatan, apa yang diminta ado nio kama bisa, apa yang ingin dimakan tasadi, itu sesungguhnya juga ujian. Kini kan itu yang awak inginkan dalam hidup, supaya awak bisa sukses, lulus dalam ujian. Ujian kan dua tadi, kebaikan ujian, keburukan ujian. Maka orang yang Allah uji dengan keburukan ada yang tidak lulus. Orang yang Allah uji dengan kebaikan, dengan kekayaan, ada pula yang tidak lulus. Orang yang diuji dengan kemiskinan, ada yang lulus. Orang yang diuji dengan kekayaan, ada yang lulus, ada yang indah. Itu seperti itu. Ujian keburukan, ada lulus, ada indah. Ujian kekayaan, kebaikan, ada yang lulus, ada yang indah. Maka kuncinya sederhana saja. Ketika diuji dengan keburukan, ketika diuji dengan yang tidak disenangi, supaya bisa lulus, kuncinya cieknya sabar. Tak ada yang lain. Ketika diuji dengan kekayaan, dengan kemudahan, dengan harta yang berlimpah, supaya bisa lulus ujian, kuncinya sama ciek, bersyukurlah, selesai. Orang tadi tidak tahu bersyukur, merasanya paling hebat sadoh. Padahal itu diberikan oleh Allah. Kini kita cari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, contoh ba'a Nabi Sulaiman. Orang yang paling banyak mendapatkan nikmat dunia itu adalah Nabi Sulaiman. Orang yang paling banyak mendapatkan nikmat dunia Nabi Sulaiman. Apa yang indah? Menjadi raja. Tidak sekedar menjadi raja. Anak buahnya tidak manusia, anak buahnya jin. Anak buahnya binatang-binatang. Ngarati sado Nabi Sulaiman ko. Bahasa iku sado ngarati beliau. Luar biasa nikmat dunia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Kita ingat sebentar. Cari itu katiko burung hud-hud pai ke Sabak. Nampak adanya sekelompok orang menyembah matahari. Lapor kepada Nabi Sulaiman. Ada sekelompok orang menyembah matahari dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Dikirim surat dari Nabi Sulaiman, mari masuk Islam, kalau tidak kami serang. Akhirnya Balqis ingin menghadap langsung, ingin bersubuh langsung dengan Nabi Sulaiman. Dibalik surat, kami akan datang ke Palestin dari Yaman. Kecik Nabi Sulaiman kepada para tentaranya, sia di antara kalian yang bisa membawa singgasana Balqis kemari dari Yaman sampai ke Palestin. Ada yang menyabui, ambo dari Tuan Tagak sampai Tuan Duduk, Lun Duduk Tuan bisa di ambo. Saking hebatnya ilmunya. Dari Yaman ke Palestina membawa singgasana. Dari tampai Tuan Tagak sampai Tuan Duduk, Lun Duduk Tuan lah bisa singgasana tiba risiko. Ada cik yang datang. Ambo lebih dari itu pada Tuan Sulaiman, Nabi Sulaiman. Baca. Sebelum berkedip mata Tuan lah tiba singgah sana di ambo di siku. Lah berkedip mata Nabi Sulaiman langsung tiba singgah sana Balqis di situ. Nah, ada orang yang sehebat tu. Mak bisa sulap-sulap nak sehebat Tuan nah. Dari Yaman sampai di Palestina. Katiko itu datang. Kalau orang yang tidak tahu bersyukur, itu kan nikmat dia gitu ujian. Orang lain tidak bisa. Dimudahkan urusan sadodek Tuhan. Katiko itu datang jawaban Nabi Sulaiman. Tidak ada sombong seperti Allah. Kecik Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini merupakan karunia besar yang diberikan oleh Tuhan kepadaku untuk menguji diriku. Apakah aku bisa menjadi orang yang bersyukur atau aku justru menjadi orang yang kufur nikmat Nabi Sulaiman. Allah. Berbeda je orang kaya dua tadi, ikut ambo warisi dari nenek moyang ambo, mak ayah ambo orang kaya, kakek ambo, mestinya kecil ikut pemberian Tuhan kamu. Nabi Sulaiman kayak itu. Kadang banyak orang seperti itu, lulus ujian PNS, tapi ada doa, ambo hebat, ambo rajin beraja, lulus semua. Naik jabatan jadi direktur, naik jabatan jadi kapalo, jadi wali kota, jadi presiden, jadi menteri, tapi ada doa ambo kurang hebat, sukses ambo, karajo kare ambo, ndak. Nabi Sulaiman yang gadang nikmat dia gedek Tuhan, keciknya iku adalah karunia dari Tuhan. Luar biasa pengajaran Nabi Sulaiman. Nikmat yang diagia, rasaki yang diagia, kesuksesan, keberhasilan, kehebatan. Ambo bisa mengendalikan jin, bukan ambo yang hebat. Iku kasadonyo adalah karunia dari Allah. Maka Nabi Sulaiman tidak ada sombong seperti Allahnya, karena dia merasa apa yang dimiliki, apa yang ada padanya, kekuasaan, kerajaan, itu kasadonyo adalah pemberian dari Allah. Makanya Nabi Sulaiman bisa
bersyukur. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mencari banyak seperti itu. Allah berikan kekayaan berarti Allah sedang menguji awak. Jangan awak menyangka yang diuji di Tuhan itu hanya orang miskin. Nah, Allah berikan kekayaan, Allah sedang menguji. Supaya bisa lulus. Ketika awak pemurah, tidak cimpili ke orang miskin, suka berbagi, suka menolong orang yang butuhkan, itu artinya awak lulus ujian. Tapi kalau cimpili tidak suka menolong orang, tidak suka berbagi, artinya gagal dengan ujian kekayaan. Allah berikan kekuasaan, Allah jadikan menteri, Allah jadikan wali kota, Allah jadikan camat. Allah sedang menguji apakah dengan jabatan jadi presiden, dengan menteri inyo menolong orang, berlaku adil, justru inyo membuat sebahagian orang kaya, memelaratkan sebahagian yang lain. Ujian yang diberikan oleh Allah seperti itu. Maka perlu kita ingat sebenarnya, ketika kita punya kekuatan kemudian ingin sombong dengan kekuatan, ingat kekuatan Allah lebih besar. Awak boleh berencana, manusia berencana, tapi yang akan terrealisasi, yang akan terwujud adalah rencana dari Allah. Perlu diingat, ketika misalnya lah ingin menikah, baik laki-laki atau padusi, alun je dapat jodoh, lah berusaha, alun je dapat jodoh. Alun dapat jodoh tu ujian dari Allah. Dapat jodoh ujian, alun dapat jodoh juga ujian. Allah ingin mencari ketika jodohnya tak lambat datang, apakah dia tetap menjaga diri atau jangannya jatuh ke perzinahan, jangannya jatuh melakukan perbuatan yang tercela. Itu ujian. Orang yang terlambat dapat jodoh diuji oleh Allah. Kalau nya sabar, kalau nya tetap menjaga diri, tidak berzina, nya tidak melakukan perbuatan tercela, berarti nya berhasil melewati ujian. Begitu pula soal keturunan. Belum dapat keturunan berarti ujian dari Allah. Apakah dia bersabar atau ngupik-ngupik ke Allah? Tuhan, kurang ku baru menikah, aku langsung dapat apa? Lalu setahun lah ya, ambulah sekian. Tidak asti Allah Tuhan do kecil. Tapi ya Allah ikut ujian tu ambo bersabar berarti sukses dalam menghadapi ujian. Lah berusaha lah menggali sekian lama ku alun kayu-kayu ambo lai ku ikut baru buka usaha langsung laris, langsung banyak belanja. Ndak si Allah ujian seperti itu. Jadi maka kita sabit tadi ujian tu dua, kebaikan cik keburukan. Supaya lulus dalam ujian kebaikan kuncinya adalah dengan bersyukur. Supaya lulus dalam ujian keburukan kuncinya cik yaitu bersabar. Itu pelajaran pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pelajaran yang kedua adalah mensyukuri nikmat Allah itu dengan lisan dan dengan anggota tubuh. Bersyukur atas nikmat Allah itu dengan lisan dan dengan anggota tubuh. Maksudnya dengan lisan. Dengan lisan itu kita memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah, karena tidak ada yang lebih mencintai pujian daripada Allah. Allah senang kalau kita puji, Allah senang kalau kita bersyukur atas nikmatnya. Jadi Allah ingin mendengar. Ketika Allah berikan nikmat kepada awak, Alhamdulillah, Allah ingin mendengar keluar kata-kata Alhamdulillah dari mulut awak. Lulus PNS, Alhamdulillah. Kemudian tarimu gaji, Alhamdulillah. Gale laku, baca Alhamdulillah. Anak menikah, Alhamdulillah. Ikut Allah sangat senang ketika dari lisan awak keluar kalimat Alhamdulillah. Tajatua, Alhamdulillah, senang je Tuhan mendengar. Dapat auto baru, dapat Alhamdulillah, senang Allah mendengar. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan anggota tubuh. Allah ingin maliek pula ketika diberikan nikmat, digunakan untuk apa nikmat yang diberikan oleh Allah. Tangan kuat, kaki kuat, senang Allah mencari ketika digunakan kaki melangkah ke masjid. Diberikan kekuatan, senang Allah mencari ketika kekuatanku digunakan untuk menolong orang bansai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkait dengan kebakhilan, pelit itu tidak hanya soal harta. Pilih itu tidak hanya tidak mau berbagi harta, tidak mau berbagi duit kepada orang. Meskipun kebakhilan yang paling pilih itu seperti itu. Harta banyak nak niat berbagi. Lah punya ratusan ekor onta, cik saya nak mau dia gia. Punya ratusan ekor sapi, cik saya nak niat berbagi, itu cimpili gadang. Tetapi ada cimpili yang lain, ada cekih yang lain, ada pelit yang lain. Misalnya pelit yang lain apa? Inyo punya ide, bisa menyelesaikan masalah. Orang di kampungku sedang punya masalah apa? Ndak tahu di orang jalan keluar. Laba pikir orang larapi, orang ndak tahu solusi. Deknya tahu solusi.
kalau ikut dikerajukan, kalau ikut dilakukan, bisa selesai masalah. Inyo tahu solusi, tahu jalan keluar, tapi yang sih rasainlah kalian nikmatilah masalah. Itu cekih lo namu tu. Ini tahu nyoba supaya masalahku selesai, tapi nyo senang mencelik orang masalah kati rasain itu namanya cekih. Nampak suami istri bertengkar, ia bisa menyelesaikan suami istri bertengkar kok. Rasainlah batang kasihlah kalian tari. Oh bertengkar tari, dia bertengkar tari. Padahal kehadirannya kalau dinasihati suami istri kok sebenarnya bisa orang kok berdamai. Tapi ini ndak niat tu cimpili je nama tu. Maka cimpili itu ada dalam masalah harta, ada dalam masalah yang lain. Ndak nio berbagi pendapat, ndak nio menyelesaikan masalah orang. Inyo kuat tenaga kuat, nampak nenek-nenek, nampak kakek-kakek manenteng tas, lebih kugiku nenek-nenek kakek-kakek tu. Inyo kuat nak ditolongnya setialah. Tu cekeh je nama seperti itu. Jadi banyak cekeh ko, cekeh haratu, kemudian cekeh tenaga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat, maka kedermawanan itu sangat terpuji. Sikap dermawan itu adalah sifat yang sangat terpuji. Dermawan itu bisa dengan harta, bisa dengan selain harta. Awak berikan pendapat, awak berikan saran, awak berikan usul, awak damaikan suami istri yang bertengkar, itu juga disebut orang yang dermawan. Dan yang perlu kita ingat adalah ketika seorang yang dermawan, ketika seorang suka bahagia, ketika seseorang suka berbagi, rezekinya dilipat gandakan, diberkahi oleh Allah. Seperti orang butuh tadi. Tetapi yang paling bahaya adalah ketika seseorang pelit, ketika seorang bakhil. Kita calia inyo punya untuk habis untuk sadonyo, inyo punya jawi dek karena ndak nio baragia cik jawi kasado jawinya hilang. Maka bisa jadi ada orang yang gilo ketika tu. Salah satu sabuknya adalah ketika muda inyo bisa menyelesaikan masalah, bisa membantu orang dengan idenya, tapi ideku disuruhan ketika tu dihukum di Allah, dijadikan nakanyo hilang. Bisa jadi seperti itu. Profesor hilang akal, doktor hilang akal, dosen hilang akal ketika itu. Salah satu sebabnya bisa jadi ketika muda bisa membantu menyelesaikan masalah orang, bisa memberikan ide, tapi ide tadi disuruhan, sukunya mencelik orang punya masalah seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin dua itu yang bisa kita sampaikan pelajaran. Yang pertama tadi ujian itu dalam bentuk kebaikan sama ujian dalam bentuk keburukan. Kemudian yang kedua, kita sangat perlu bersyukur kepada Allah, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota tubuh. Kemudian dermawan itu tidak hanya dengan harta, sama halnya pelit itu juga tidak hanya dalam hal harta. Orang bisa dermawan dalam berbagi ide, bisa dermawan dalam berbagi ilmu, bisa dermawan dalam berbagi harta. Orang bisa pelit dalam harta, bisa pelit dalam ilmu, bisa pelit dalam memberikan tenaga. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.